Dia begitu diri langsung ngegas, langsung ngedorong saya. Refleks langsung saya pegang bagian celana depan sama baju kerahnya, langsung saya banting. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di aliran Kali Ulu, Kampung Pelaukan, Desa Karangsetia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, mayat pria ini terbungkus terpal. Kuat dugaan, pria naas ini merupakan korban pembunuhan. Pasalnya, di bagian kaki korban terikat beberapa buah genting yang diduga sengaja diikatkan oleh pelaku sebagai pemberat agar jasad korban tenggelam di dalam air. Penemuan mayat ini sontak menjadi perhatian warga sekitar. Aparat kepolisian Resort Metro Bekasi yang tiba di lokasi penemuan langsung melakukan olah TKP. Tak ditemukan identitas korban di lokasi penemuan. Sejumlah warga pun tak ada yang mengenali mayat pria ini. Hanya ada ciri tato bunga mawar di leher kanan, kalung logam yang melingkar di leher, serta bagian gigi korban terpasang behel. Mayat itu diangkat, ternyata di bawahnya digantungin genteng. Gentengnya ada 10. Jadi mayat diikat nih. Diikat, di bawahnya taruhin genteng pakai tambang 10. Kondisi jenazah ada lihat ciri-ciri khusus nggak sih, Bang? Ada. Apa itu? Kayak begini, bocah. Monyong, rada monyong dikit. Ada tanda, Bang, di sini tato, ya tato kembang, dan giginya pakai behel. Setelah dilakukan otopsi, identitas mayat yang ditemukan terbungkus terpal dan mengambang di Kali Ulu akhirnya terungkap. Namanya Muhammad Kiki, usianya 20 tahun. Kiki tercatat sebagai warga Pekayon, RT 3 RW 4 Bekasi Selatan. Dari otopsi dokter menyatakan penyebab kematiannya adalah karena paru-paru berisi air. Kalau kemudian dianalisa meninggalnya korban berarti ketika di dalam air atau tenggelam, pada saat tenggelam. Tidak ada luka-luka lain atau seperti apa, Bang? Ada luka-luka, tetapi luka yang ada menurut dokter tidak menyebabkan kematian. Jadi dari situ datanya bisa diambil kesimpulan bahwa ketika korban ditenggelamkan masih dalam keadaan hidup. Polisi bergerak cepat. Kurang dari 24 jam setelah penemuan mayat, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dibantu tim dari Polda Metro Jaya meringkus pelaku pembunuh Kiki. Sore itu, dari sebuah gudang di Jalan Raya Kampung Pulau Sirih, Desa Karangsetia, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, polisi menggelandang seorang pemuda. Dengan tangan terborgol, pemuda ini dibawa ke dalam mobil. Belakangan diketahui, pemuda yang diringkus saat itu adalah Fani Mulyono, orang yang telah menghabisi nyawa Muhammad Kiki. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan Fani Mulyono sebagai tersangka. Di hadapan polisi, Fani sempat menjelaskan bagaimana ia membuang mayat Kiki. Iya, gimana cara ngangkat itu ke sini? Dibuka dulu, Bang. Oh, terus? Sama saya. Coba bagaimana? Gimana? Enggak sendiri kuat ngangkat itu? Hah? Terus? Terpalnya saya buka, saya tarik. Nah, jenazah itu kamu gendongin atau kamu tarik? Dibopong? Kayak Kamu bopong orang sakit? Terus? saya tarik. Terpalnya? Terpalnya kan udah saya buka. Udah digelar dulu? Terus bungkus gitu? Iya. Mobil bak terbuka B9420 KAT inilah yang digunakan oleh Fani Mulyono untuk membuang Muhammad Kiki.
Selain mobil, satu lembar terpal dan beberapa tali tambang juga dijadikan sebagai barang bukti kejahatan. Tali tambang ini identik dengan tali yang digunakan untuk mengikat kaki korban Muhammad Kiki. Dari keterangan tersangka, motifnya karena ada perselisihan antara tersangka dengan korban sehingga tersangka emosi, kemudian melakukan kekerasan terhadap korban. Dipicu karena korban waktu itu menyodorkan minuman yang menurut tersangka baunya sudah tidak enak. Jadi tersangka curiga ketika dikonfrontir minuman apa, kemudian si korban juga menjawab, maka kemudian si tersangka emosi. Peristiwa pembunuhan ini bermula saat korban diajak oleh rekannya bernama Robert menemui tersangka Fani Mulyono yang dikenalnya lewat Facebook. Saat itu, Robert hendak menggadaikan mobil bak terbuka miliknya kepada Fani. Itu kan saya main Facebook. Nah terus tiba-tiba ada yang inbox nawarin mobil gadean. Bang, saya punya mobil gadean, punya mobil mau digade katanya. Beberapa hari janjian, terus dia bener datang ke rumah saya. Nah udah itu kan ngopi bareng-bareng sambil ngobrol dah tuh, sambil kenal-kenalan sambil bercanda. Nah udah di situ ngobrol-ngobrol sekitar jam 9-an atau setengah 9 saya ngajakin ke rumah. Sesampainya di tempat Fani, sepertinya Robert kurang sehat. Ia lebih banyak tertidur setelah disuguhi minuman oleh Fani. Melihat kondisi Robert, Kiki pun menuding kalau Fani telah mengerjai rekannya itu. Pertengkaran pun akhirnya terjadi. Setelah saya keluar dari kamar mandi, saya ngelihat dia lagi buka kulkas. Lagi buka kulkas nuker air. Nah pas saya lihat air saya ternyata udah beda baunya. Lu cium tuh? Akhirnya kan saya samperin Kiki lagi. Ki, lu maksudnya apaan? Maksudnya apaan kayak gimana? Dia ngomong sambil ngegas. Akhirnya kan agak saya tarik juga bajunya, maksudnya biar berdiri dulu, ngomongnya biar enak. Begitu diri langsung ngegas, lu kenapa sih nggak seneng? Langsung ngedorong saya. Ngedorong saya langsung saya refleks, Pak. Refleks langsung saya pegang bagian celana depan sama baju kerahnya. Terus lu lakuin apa di situ? Langsung saya banting. Setelah perkelahian itu, Kiki tak sadarkan diri dan Fani sempat meninggalkannya. Tak lama, Fani kembali dan memeriksa denyut nadi Kiki. Menyangka Kiki telah tewas, Fani pun membuang tubuh Kiki ke aliran Kali Ulu. Ya saya panik tuh di situ. Nah itu kan spontan saya ngeliat di losbak kan di mobil bak di belakangnya ada terpal, Pak. Akhirnya saya ambil terpalnya. Ambil terpal? Saya buka dulu ada yang gede ada yang kecil. Ternyata yang kecil saya pikir langsung pas. Nah setelah pas langsung saya gelar. Langsung korban saya gotong. Saya gendong ke mobil. Saya lihat ada tali juga, Pak. Ada tali tambang? Iya ada tali tambang. Kebetulan kata saya udah langsung saya ikat di mobil juga. Apapun alasannya, Fani Mulyono telah melakukan tindak kriminal. Ia terancam hukuman berat. Pasal pokoknya tetap pembunuhan. Nah, pembunuhan berencananya ini ketika ini masih kita evaluasi lebih lanjut. Apakah ketika menenggelamkan itu dia paham dan tahu persis dalam kondisi hidup atau sudah meninggal? Itu kita ini kan. Kalau konstruksi pasalnya 338 KUHP, ancaman hukumannya 15 tahun.